Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah hadir di sesi yang ketiga ya. Boleh ke sebelah sini. Nah baik. Di sini ada 3 buah kursi ya. Silakan pilih gitu yang menurut Teteh Yusti ketika Teteh Yusti duduk itu merasa nyaman gitu dan tenang. Sana aja. Oh silakan. Nah baik, ada sesi konseling kali ini tuh berjalan dengan lancar dan juga aman gitu dan tentram. Saya duduknya di sebelah mana, di sana atau di sini? Di sini aja. Di sini. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yusti yang sudah hadir di sesi konseling kali ini. Saya sekali lagi apresiasi gitu atas keberanian Yusti yang sudah berani hadir di sesi konseling kali ini. Nah berarti untuk saat ini kita akan melaksanakan sesi konseling yang ketiga ya. Nah baik, bagaimana nih perasaan Yusti gitu setelah seminggu terakhir kita melaksanakan sesi konseling gitu? Lebih baik. Lebih baik. Kalau boleh tahu lebih baiknya itu seperti apa ya? Lebih baik karena kan udah nyusun schedule juga, jadi lebih terus susun aja gitu. Oh ya baik, berarti dengan adanya schedule kegiatan sehari-hari kamu itu jauh lebih baik ya. Nah baik, kalau boleh tahu nih kesibukan Yusti gitu selama seminggu terakhir itu ngapain aja gitu? Kuliah, bantuin mama gitu. Bantuin mama. Gimana Pak kuliahnya? Ada hambatan? Ada sih. Kalau boleh tahu apa hambatannya? Paling overthinking gitu kan, udah presentasi tapi overthinking soal nilai gitu. Oh jadi kamu merasa overthinking gitu dengan hasil nilai kamu setelah presentasi ya? Gimana presentasinya emang ada hambatan kah? Ada. Kenapa kamu boleh tahu? Boleh diceritakan? Hambatannya Ya. paling dalam penyampaiannya gitu kurang dari rencana gitu. Oh jadi sesuai jauh di luar yang sudah kamu rencanakan gitu. Baik. Nah kalau boleh tahu nih selama seminggu terakhir ada gak sih sesuatu kegiatan yang emang memicu kecemasan kamu itu muncul gitu? Ada. Boleh diceritakan? Paling itu setelah presentasi. Oh Takutnya ya, yang tadi ya. Takutnya kan nilainya gak sesuai gitu dengan apa yang saya kerjakan. Takutnya teman saya lebih baik gitu nilainya dibandingkan saya. Berarti ya kamu tadi merasa takut gitu dengan nilainya, dengan nilai hasil kamu presentasi karena dan juga takut nilai teman kamu lah itu lebih baik. Kenapa kok bisa gitu? Jadi kamu Ya kan maksud itu teh, maksud teman aku jauh lebih baik itu teh teman kelompok gitu ya. Yang enggak yang sedikit itu kontribusinya, takut nilainya itu lebih banyak dia dibandingkan saya gitu. Oh ya, berarti itu ya kamu memiliki ketakutan terhadap nilai kamu karena itu kamu kayak gak adil gitu ya. Ya kamu ngerasa kamu itu kontribusinya di kelompok itu lebih besar gitu ketimbang dari teman-teman kamu. Nah baik, berarti hal itu tuh yang membuat kecemasan kamu itu menjadi muncul lagi ya. Nah mengatasinya, kalau boleh tahu kamu mengatasinya itu bagaimana? Aku Ya. Coba yakinin aja ke teman gitu. Yakinin gimana? Ya buat aku yakin gitu kalau emang milik mama kemana gitu. Oh iya, berarti kalau emang lebih tahu gitu. Ya, kamu ngeyakini diri kamu sendiri bahwa Allah itu lebih tahu gitu, yang mana yang berusaha dan mana yang enggak ya. Nah baik, nah mungkin kita akan mengevaluasi ya mengenai tugas rumah nih yang minggu kemarin. Nah gimana nih schedule-nya kalau boleh tahu? Schedule-nya? Ya schedule. Dari pagi sampai sore gitu? Ya boleh. Hah? Bisa kan sudah menyusun schedule. Mungkin nantinya kita akan evaluasi lagi. Paling buat schedule-nya itu paginya itu aku tuh bikin schedule sebelum subuh itu ngelakuin apa? Ibadah gitu. Terus abis ibadah langsung bantuin mama gitu, bantuin beresin apa gitu ya. Yang di rumah. Sebelum ke perkuliahan kan kebetulan perkuliahannya daring gitu di rumah. Jadi sebelum daring itu mau ngebantuin dulu kerjaan rumah gitu, biar kan kalau misalnya rumahnya rapi kan jadi semangat gitu. Ya pas pulang juga kan jadi lebih ini gitu, gak terlalu capek ya, gak harus beres-beres lagi. Enggak kan dari. Oh iya kan ya. Di rumah gitu. Terus siang hari abis ngapain aja?
siang hari. Ya. Paling siang harinya itu kan aku habis dari itu paling tidur gitu. Udah tidur tuh Tadi kan pas pagi ya kamu inisiatif gitu bangun pagi, bangun subuh ya untuk beribadah dan juga beres-beres gitu. Setelah itu berkuliah ya pagi sampai siang. Nah untuk siangnya itu apa sih yang kamu lakukan? siangnya Ya, paling tidur bentar gitu 1 jam. Ya. Setelah itu kalau ngantar mama sih kadang sore kadang malam gitu, ngantar mama kemana gitu ya. Ya. Terus kadang juga olahraga gitu, olahraga sore. Setiap hari kah? Apa? Setiap hari, cuman Setiap hari. kadang-kadang di luar gitu badminton. Kalau di rumah mah ya senam atau apa gitu Oh, ya. ya. Berarti itu sendiri sama teman kah apa sama Sendiri. si keluarga? Sendiri aja. Kalau badminton nih Oh badminton? Ya. Ya sama teman. sama teman-teman kuliah kah apa SMA SMP? Teman kadang teman kuliah, teman SMA atau SMP masih berhubungan gitu. Iya, berarti emang yang ngajaknya aja gitu ya. Baik. Nah kalau sore kan tadi olahraga ya. Kalau malam apa sih yang kamu lakukan itu? Malam Ya, ngerjain schedule. tugas gitu. Enggak, sebelum maghrib itu ngaji dulu gitu ya. Ya, Kalau bagus. sampai isya ya. Terus kalau abis isya paling ngerjain tugas yang belum gitu. Ya, tugas. Nah, untuk tidurnya nih, jam tidurnya itu jam berapa? Oh aku udah usahain gitu dari seminggu ke belakang jam tidurnya jam 10 lah. Wah. Jangan lewat sampai jam 10 gitu. Berarti bagus sekali ya schedule sehari-hari yang kamu lakukan selama seminggu terakhir. Saya apresiasi ya atas perubahan gitu yang terjadi pada diri Yusti gitu selama seminggu terakhir nih. Nah menurut Yusti nih, apakah dengan melakukan schedule itu ada kesulitan gitu? Ada sih. Boleh diceritakan Mungkin kesulitan? kesulitannya tuh di awal pas bangun subuh kan belum terbiasa gitu ya. Oh iya, berarti emang belum terbiasa gitu dengan schedule yang baru gitu. Nah, Yusti mengatasi tadi kesulitannya itu bagaimana gitu? Gimana? Mengatasi kesulitannya itu bagaimana? Itu minta bangunin mama aja gitu. Oh jadi minta bantuan mama gitu untuk Dibangunin, bangunin ya. ya. Kalau ini kegiatan sehari-harinya itu yang berolahraga apakah kesulitan gitu? Enggak sih, itu mah cuma kan itu mah dari sendiri gitu. Hobi ya. Hmm. Nah, dengan yang Teh Yusti tadi jelaskan mengenai schedule-nya, menurut Teh Yusti ini, dengan tadi schedule itu yang Teh Yusti lakukan, apakah menurut Yusti dapat mengurangi kecemasan Teh Yusti? Ya sudah, soalnya kan sibuk juga. Oh iya, berarti Gak ada waktu luang buat lamun gitu. ya berarti tadi ya dengan yang schedule Teh Yusti lakukan, berarti emang gak ada gitu kecemasan yang muncul karena emang melakukan kesibukan gitu, ada kesibukan itu sehari-hari sehingga Teh Yusti kurang bangun yang menyebabkan kecemasan Teh Yusti itu muncul gitu. Nah baik, kita ke skala ya. Bahkan pas pertemuan pertama skala kamu itu kan di 5, pertemuan kedua kamu itu di 4. Nah skala saat ini nih dari 0 itu kamu merasa baik-baik saja. Nah 10 itu kamu merasa tidak baik-baik saja gitu kecemasan. Saat ini nih kamu berada di posisi berapa? Mungkin 3. 3. Wah berarti ada peningkatan ya Iya, di ada setiap peningkatan. sesinya. Nah baik. Nah kita ke skala lagi ya. Kamu mengharapkan gitu untuk kedepannya turun menjadi keberapa gitu skalanya? Ya kedua sih. Kedua apa? Berarti masih kedua ya? Ya. Baik. Nah seberapa yakin sih kamu mampu terbebas gitu dari kecemasan kamu gitu? Seberapa yakin? Ya, Ya seberapa? insya Allah sih yakin Yakin? dapat gitu. Baik. Saya apresiasi ya tadi kamu bilang ingin turun gitu ke skala 2. Nah itu tuh merupakan sebuah keinginan dan juga semoga dapat dicapai untuk kedepannya. Amin. Nah sekarang nih kira-kira nih apa sih yang perlu terjadi gitu pada diri Teh Yusti agar si skala itu turun gitu dari 3 ke 2 gitu. Kira-kira apa yang Teh Yusti lakukan? Mungkin bukan menetapkan, mempertahankan itu schedule yang tadi. Ya, berarti itu ya dengan mempertahankan schedule berarti dapat emang mengurangi kecemasan Teh Yusti sendiri. Saya harap saya bisa mempertahankannya Insya Allah karena bisa. itu juga sangat baik itu untuk keberlangsungan hidup Yusti.
karena saya ini kecemasan itu sangat merepotkan gitu. Baik, saya apresiasi kembali ya atas tadi keinginan Teh Yusti ingin turun gitu dari skala 3 ke skala 2. Nah baik, sekarang kita akan melakukan nih latihannya itu berbeda gitu dari seminggu ke belakangnya. Nah kalau boleh tahu sebelum kita melakukan latihan ini, apa sih harapan ataupun cita-cita Teh Yusti itu sendiri? Harapan Ya, ataupun cita-cita Teh Yusti di masa depan itu? Ya. membanggakan orang tua. Masya Allah ya, bagus sekali. Nah sekarang coba Teh Yusti berdiri. Nah sekarang di hadapan Teh Yusti ada diri Teh Yusti yang sudah bisa membanggakan kedua orang tua. Sekarang Teh Yusti tarik nafas, tutup mata, bayangkan di kursi ini tuh terdapat diri Yusti yang sudah bisa membanggakan kedua orang tua Teh Yusti gitu. Baik, coba dibuka. Sekarang boleh duduk di kursinya. Nah, kira-kira nih, apa sih yang kamu rasakan ketika Teh Yusti ini tuh sudah bisa membanggakan kedua orang tua gitu? Ya bangga ke diri sendiri gitu. Bangga karena emang bisa ngebahagiain kedua orang tua gitu. Nah baik, kalau boleh tahu siapa saja sih yang bisa melihat kesuksesan Teh Yusti itu sendiri gitu? Orang tua, terus adik-adik saya, Kalau dari lingkungan lain selain lingkungan keluarga? saudara-saudara saya. Oh baik, berarti dari ini ya kebanyakan dari lingkungan keluarga gitu. Kalau teman-teman? Teman-teman iya sih, teman-teman juga gitu. Kira-kira nih apa yang mereka pikirkan gitu tentang tentang Teh Yusti ketika Teh Yusti sudah bisa membanggakan kedua orang tua itu? Ya bangga lah, bangga mereka tuh bangga gitu ke aku gitu. Bangga, ya. Berarti bangga karena emang bisa membanggakan kedua orang tua Teh Yusti ya. Nah baik, apa sih yang Anda rasakan gitu pada tubuh Teh Yusti ini ketika Teh Yusti berada di puncak kesuksesan tersebut? Ke tubuh. Ya tubuhnya. Kalau lega apakah gimana? Ya sih kan beban-beban juga berkurang gitu kalau udah sukses mah. Berarti ini ya mengurangi beban-beban Teh Yusti juga ya, jadi lebih ringan gitu tubuhnya. Nah baik. Nah kalau boleh tahu nih, langkah pertama apa sih yang Teh Yusti lakukan gitu ketika Teh Yusti berada di puncak kesuksesan itu? Langkah pertama untuk apa? Kegiatannya apa yang akan Teh Yusti lakukan terlebih dahulu gitu? Kegiatan? Ya. Ya bagian orang tua lah. Contohnya? Ya memberikan apa yang mereka inginkan gitu. Berarti ini ya memberikan yang apa yang mereka inginkan. Kalau boleh tahu contohnya itu seperti apa ya, memberikannya itu apa aja gitu? Ya apa gitu yang mereka inginkan, mulai dari makanan gitu atau pakaian atau kendaraan gitu. Insya Allah ya. Nah baik, sekarang Teh Yusti duduk di sini lagi. Boleh. Nah, sekarang kita kembali ke saat ini ya. Nah, jika Anda gitu, jika Teh Yusti gitu bisa bilang ke diri Teh Yusti yang di sini yang tadi yang sudah sukses, apa sih yang ingin Teh Yusti katakan? Aku katakan Ya pada diri Teh Yusti yang sudah sukses ini gitu. kamu hebat gitu. Kamu hebat. Kepada Udah sih gitu aja. Nah, menurut Teh Yusti gitu, apa sih langkah pertama gitu yang bisa Teh Yusti lakukan untuk berhasil di puncak kesuksesan ini itu? Menurut orang tua kan. Menurut orang tua, kalau ini dari segi akademiknya gimana nih? Apa yang harus Teh Yusti dari langkah kecilnya, misalnya dari langkah kecilnya itu apa yang akan Teh Yusti lakukan? Ngapain ke depannya mau gimana gitu kan, harus ada persiapan juga gitu. Ya berarti ini yang melakukan planning. Nah planningnya itu seperti apa kalau boleh tahu? Ya cari tahu gitu, misalnya aku kan pengen jadi guru misalnya Ya. Nah planning gitu buat jadi guru tuh harus ngapain aja gitu, misalnya dari semester 5 tuh harus gimana gitu, terus nanti udah lulus harus gimana gitu kan, nyari tahu gitu. Ya berarti ini ya
mencari tahu untuk kedepannya agar bisa menjadi sosok Teh Yusti yang sukses itu bagaimana gitu. Nah baik, menurut Teh Yusti nih, apa sih kekuatan terbesar gitu yang Teh Yusti miliki saat ini? Saat ini Selain diri Teh Yusti itu sendiri gitu. motivasi orang tua kan, Oh, terus dari teman-teman juga. Ya berarti dari motivasi ya, motivasi dan juga teman-teman juga ya. Nah menurut Teh Yusti nih, tadi kan menyebutkan motivasi ya, motivasinya itu kalau boleh tahu kayak gimana? Motivasi Ya motivasi dari ya orang dengan tua lihat kepada mereka Yusti. juga itu udah termotivasi gitu. Wah berarti ini ya, lihat orang tua juga membuat diri Teh Yusti itu termotivasi gitu, ingin menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi di posisi diri ini yang sekarang. Nah baik, menurut Anda nih, seberapa yakin Yusti bisa menjadi sukses di diri Teh Yusti yang ini? Harus yakin sih. Yakin. Harus yakin. Yakinnya gimana tuh? Harus 100% kan gimana? 80% paling, soalnya belum ada persiapan dari sekarang. Oh iya, berarti itu ya baru yakinnya itu belum full gitu karena emang belum ada rencananya sama sekali, baru mau melakukan planning ya. Nah baik, kalau boleh tahu nih, selain orang tua ada nggak sih yang membantu diri Teh Yusti untuk mencapai titik kesuksesan saat ini yang diri Teh Yusti yang ada di sini? Teman-teman paling. Teman-teman, kira-kira nih teman-teman memotivasinya itu seperti apa gitu? Ngasih info juga kan bisa gitu. Masih info. Berarti emang ada rencana nggak untuk sukses bareng gitu? Ya insya Allah sih. Insya Allah ya, Insya Allah. semoga ya. Terima kasih sih. Baik. Nah, menurut Teh Yusti ya, tentang latihan Teh Yusti tadi menggambarkan diri Teh Yusti yang sudah sukses ini, apa sih yang Teh Yusti rasakan gitu? Yang aku rasain Ya, setelah jadi lebih membayangkan- termotivasi sih. termotivasi. Nah, termotivasi berarti kamu jadi lebih termotivasi gitu. Nah, termotivasinya itu karena diri sendiri kan. Kalau boleh tahu apa sih yang memotivasi diri kamu sendiri gitu? Selain dari orang tua dan teman-teman kamu. Udah sih itu aja. Udah itu aja. Baik. Nah, baik. Jadi saya senang sekali ya mendengar Teh Yusti mampu membayangkan hal tersebut. Nah, saya harap semoga dengan yang tadi Teh Yusti bilang dapat membanggakan orang tua itu bisa tercapai gitu. Amin, ya Tercapai, bisa membanggakan kedua orang tua. Nah, tadi kan kita kembali ke tugas ini ya, ke tugas rumah. Tadi bahwasanya kamu bilang dalam menyusun tadi untuk mencapai kesuksesan kamu itu sendiri itu dengan menyusun planning. Nah, mungkin planningnya nih kita boleh lakukan nggak? Planningnya itu seperti apa aja gitu? Gimana? Planningnya itu apa aja? Planningnya Ya, mungkin dari mempersiapkan. hal yang kecil aja dulu gitu. Oh, Mungkin kayak kuliah rajin gitu. itu sih apa? Menghindari rasa malas. Menghindari rasa malas dengan cara kalau boleh tahu. Ya kalau ada tugas gitu langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda. Berarti ini ya, tadi berarti emang diawali dari ini, dari akademik ya, dari tugas. Nah, ketika di rumah nih, ketika rasa malas-malasan kamu itu muncul, kamu akan bagaimana gitu? Maksudnya gimana? Rasa malasnya muncul tuh, kamu mengatasinya itu bagaimana gitu? Ya ingat lagi apa? Bersama motivasi yang tadi ya, ingin menjadi membanggakan kedua orang tua gitu. Nah, baik. Kira-kira nih untuk schedule-nya nih, untuk seminggu ke depan nih, apakah dapat Teh Yusti lakukan gitu? Untuk yang schedule Yang atau yang schedule. planning? Yang schedule dulu. Schedule, insya Allah. Bukan itu, berarti yang schedule mah berarti apakah ada yang ingin Teh Yusti perbaiki gitu dari schedule yang sebelumnya Teh Yusti pas awal sesi bilang? Ingin sih. Apa aja kira-kira yang ingin dievaluasi? Mungkin Tadi kan pas awal ingin bangun lebih tepat waktu gitu. Nah, untuk ke depannya kedepannya seminggu mempertahankan itu. mempertahankan. Terus ada yang diganti gak dari kegiatan schedule yang tadi Teh Yusti bilang? Mungkin apa ya? Bukan hiburan. Kalau jadi tiap harinya tuh nggak usah sibuk-sibuk banget, jadi ada waktu buat di time gitu, buat Hmm. Nah, baik, berarti ini ya gak terlalu sibuk-sibuk banget gitu.
Jadi mementingkan diri sendiri juga yang utama gitu. Nah baik, itu kan untuk schedule nih. Nah untuk planning yang tadi Teh Yusti bilang, kira-kira Teh Yusti bisa melakukannya gak untuk seminggu ke depan itu? Planning yang mana? Yang ingin jadi orang yang sukses, yang membanggakan kedua orang tua. Insya Allah sih. So, tadi kan ini ya dimulai dari mengerjakan tugas ya. Menghindari Iya, rasa malas. Ada lagi gak selain menghindari rasa malas itu? Mungkin ini belajar buat apa ya? Belajar buat kedepannya gitu, kayak kan kalau lulus kan harus tes TOEFL, Ya. terus apalagi ya, lebih fokus ke materi apa bukan pedagogik apa ya, keguruan gitu ya. Iya. Berarti Soalnya saya di semester belakang kurang serius gitu dalam mata kuliah itu gitu. ya, berarti ini ya dengan memperdalam kembali gitu ya, Memperdalam. memperdalam lagi ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan gitu. Nah baik. Nah mungkin sebelum kita akhiri sesi konseling kali ini, seperti biasanya saya ingin kepada Teh Yusti menuliskan kesan dan juga pesan. Oh iya, sebelum ke pesan dan kesan nih, tadi kan skala ya, skala kamu kan sebelum sesi konseling tadi di 3 ya. Nah untuk saat ini setelah Teh Yusti melakukan sesi konseling, apa skalanya itu apakah masih 3 apa? Masih 3. Masih 3. Ya nggak apa-apa, berarti perlahan gitu ya turunnya. Nah baik, sebelum kita akhiri juga, kira-kira nih apa sih yang Teh Yusti dapatkan dari sesi konseling yang ketiga kali ini? Ditulis. Enggak, yang Teh Yusti dapatkan gitu, yang Saya kesimpulan dapatkan. Teh Yusti ya. Jadi saya lebih apa ya? Bakal gitu. Lebih tahu gitu ke depannya harus kayak gimana gitu. Ya, berarti emang itu ya. Jadi lebih tahu untuk kedepannya dan juga adanya motivasi mungkin ya. Ya. Dengan yang tadinya kita melakukan latihan tersebut, membangkitkan motivasi Teh Yusti untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, saya ingin Teh Yusti menuliskan pesan dan pesan selama sesi konseling yang ketiga kali ini. Nih, udah. Nah, baik. Boleh dibacakan? Gak usah, Apa? simpan aja itu. Berarti buat diri saya sendiri gitu ya. Nah baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih gitu kepada Teh Yusti yang sudah hadir dan juga berani hadir di sesi konseling yang ketiga kali ini. Saya sangat apresiasi kembali sebesar-besarnya kepada Teh Yusti gitu atas keberaniannya. Nah saya harapkan semua yang tadi Teh Yusti bilang ingin membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan adik-adik Teh Yusti, semoga dapat tercapai gitu. Amin. Dengan tadi ya, dengan langkah-langkah yang kita tadi sudah sepakati mengenai schedule dan juga planning Teh Yusti gitu untuk mencapai diri Teh Yusti yang saat ini yang nanti di masa depan yang menjadi sukses gitu. Nah mungkin sekian ya sesi konseling kali ini. Untuk pertemuan keempat berarti nanti pertemuan terakhir ya. Nanti kita evaluasi kembali mengenai schedule dan juga planning dan mungkin ke tahap penutupan gitu, penutupan sesi. Nah mungkin sekian sesi konseling kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Hati-hati di jalan. Semoga kedepannya jauh lebih baik gitu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.